Selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwan Jondro MSI. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi saya tentang kebudayaan. Hal ini berkaitan dengan mata kuliah Etika Profesi dan Kewirausahaan. Sistem sosial. Kalau kita bicara sistem sosial itu sangat unik ya. Itu. Dan sistem sosial itu dia berubah-ubah setiap waktu ya. Dia saling keterkaitan dengan budaya. Jadi sistem sosial ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Ya. Jadi sistem sosial ini misalnya hubungan timbal balik satuan baik inter maupun antar kelompok. Misalnya ini kelompok petani ya. Dia mempunyai cara berinteraksi seperti ini. Ya. Ada permasalahan dia rapatkan ya, ini ya. Kelompok buruh beda lagi. Kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, dilakukan demo misalnya untuk Omnibus Law dan lain sebagainya. Nah, dan kebijakan yang terkait dengan perburuhan. Beda lagi dengan kaum eksekutif. Ya. Seperti misalnya para komisaris gitu. Kalau ini kan urusannya pembagian nih, pembagian kekuasaan, kewenangan, kesejahteraan, ini juga pembagian kesejahteraan. Kalau di sini para eksekutif berbagi tentang kewenangan, berbagi tentang hak dan kewajiban. Yang paling keren itulah berbagi dividen ketika akhir tahun. Ya, dia komisaris ini berapa dividen yang harus diambil, berapa yang akan diinvestasikan kembali ke perusahaan, berapa yang akan diambil menjadi sebuah bantuan sosial dan lain sebagainya. Ya, dia punya cara sendiri. Jadi sistem sosial itu sangat unik antara kelompok satu dengan kelompok lain. Pola tingkah lakunya akan berbeda. Ya, komunikasi petani dengan komunikasi buruh, demikian juga komunikasi para eksekutif juga akan berbeda. Ya, cara mereka berpakaian juga akan berbeda. Body language-nya ketika berbicara ini ada santai, ya. Ini penuh dengan kekerasan, kalau ini formal sekali. Nah, ini pola tingkah laku tergantung kelompoknya. Norma pengetahuan sebagai dasar tindakan. Ya. Tentu mereka kelompok-kelompok ini melakukan tindakan-tindakan itu berdasarkan pengetahuan yang mereka pahami. Ya. Ini pengetahuan yang akan mempengaruhi. Pengetahuan tentang teknologi akan mempengaruhi. Tinggi pengetahuan teknologinya, maka dia juga akan berubah. Ya. Ini pengetahuan teknologi yang sedang-sedang juga akan berbeda. Kalau ini di petani teknologinya rendah, pemahaman teknologinya rendah, juga akan pola interaksinya juga akan berbeda. Tindakan mereka juga akan berbeda. Seperti misalnya dalam proses penyuluhan oleh sebuah pabrik pupuk tentang bagaimana mengatur pola tanam, proses pemupukan dan sebagainya. Nah, dan sistem sosial itu memiliki keunikan, khas, fungsional, dan sesuai dengan identitas. Khas untuk petani, khas untuk buruh, khas untuk eksekutif. Ya, sistem sosialnya ya berlaku untuk di internalnya petani, berlaku di internalnya buruh, berlaku di internalnya para eksekutif. Ya, identitasnya juga berbeda. Cara berpakaiannya, ini kan identitas. Ini cara berpakaiannya beda lagi. Ini cara berpakaiannya pakai baju lengan panjang, ya. Penampilannya rapi, dan cara duduknya juga formal. Ini cara duduknya santai. Nah, ini apakah ini terbaik? Tidak juga. Apakah ini terbaik? Tidak juga. Apakah ini terbaik? Tidak juga. Ya. Jadi ini yang baik untuk kelompok petani, ini cara berkomunikasi yang baik untuk kelompok buruh, ini cara komunikasi yang baik untuk kelompok eksekutif. Jadi semua mempunyai keunikan, khas, fungsional, dan sesuai dengan identitas. Sistem sosial ya
lahir dari institusi sosial, struktur sosial. Nah ini dia. Ya. Inilah karena struktur sosialnya seperti begini, maka akan lahir sistem sosial yang berbeda. Strukturnya kan berbeda. Ya. Nih, ya. Sistem sosial menuju kestabilan, harmoni. Jadi awalnya kan misalnya penggunaan pupuk, awalnya petani tidak tahu apa itu pupuk, nggak tahu. Pokoknya lahan yang baik itu ya cara tanam dengan ciri tanah tertentu, misalnya tanahnya berwarna gelap gitu misalnya. Nah, ini yang dia pahami. Tapi setelah mendapat masukan dari orang yang paham tentang proses pemupukan, maka mindsetnya juga akan berubah. Awalnya memang ini jangan-jangan jadi proyek, setelah akhirnya dijelaskan dampak pemupukan, jadi hasilnya akan melimpah, prosesnya akan lebih cepat, akhirnya mereka juga menerima. Nah, ini kan proses menuju sebuah harmoni, sebuah kesepahaman bersama, ya. Itu. Sistem sosial itu fungsional itu maksudnya gimana? Dia disepakati dan tertanam di internal organisasi tersebut. Dan di lingkup organisasi itu dia tertanam, bukan di orang lain. Itu. Lingkungannya ya berlakunya juga di lingkungan masyarakat itu saja. Itu. Dia tidak memaksakan berlaku untuk di lingkungan orang lain, gitu ya. Nah, ini akan menjadi sebuah kebiasaan bagi anggota kelompok sosial tersebut. Jadi itu sistem sosial itu fungsinya begitu, ya. Nah, dan sistem sosial itu kan menjadi kepercayaan. Dia percaya kalau kita berbuat baik, kita akan pasti menemukan hal yang baik. Itu misalnya sistem kepercayaan. Oh, kalau saya bekerja dengan tekun, saya pasti akan mendapat gaji yang besar. Oh, kalau saya memelihara banyak teman, kemudian peduli pada sesama, membantu sama orang lain, gigih berusaha, nah saya akan jadi pengusaha sukses. Yakin dan saya akan menjadi pengusaha sukses. Apalagi dengan inovasi-inovasi baru, seperti misalnya saya tekap isolator, itu misalnya. Ini kan saya memiliki kepercayaan, oh saya punya barang baru dan tidak dimiliki oleh orang lain, dan saya yakin mendapat kesuksesan. Nah, seperti yang sudah share beritanya. Demikianlah sambutan itu, ya. Jadi cukup dianggap fenomenal tekap isolator tersebut. Ya. Kemudian ini sistem nilai ini akan menjadi simbol bahwa ini loh simbol organisasi itu, ya. Jadi organisasi ini menjadi organisasi yang bonafit karena dia mempunyai simbol-simbol. Ya, misalnya Politeknik Negeri Bali ada simbolnya buku, ya karena memang Anda tuh harus belajar. Ya, sebagai bagian dari Politeknik Negeri Bali kan ada bagian buku. Di simbolnya Politeknik Negeri Bali kan ada buku terbuka itu. Artinya apa? Iya, kalian itu harus belajar. Itu simbol yang harus Anda pedomani sebagai masyarakat yang hidup di lingkungan kampus Politeknik Negeri Bali. Nah, itu fungsi sistem nilai yang dipelihara di Politeknik Negeri Bali. Dan sistem nilai itu akan menjadi acuan perilaku. Ya. Kalau memang waktunya belajar, belajarlah dengan baik, berperilakulah dengan baik, mandi, berpakaian yang rapi, ya, fokus pada narasumber atau dosen, fokus pada materi yang disampaikan, fokus pada monitor jika itu kuliah daring, ya. Itu. Jadi fokus pada perintah-perintah yang sudah diberikan. Nah, ini akan menjadi acuan perilaku. Dan sistem sosial ini merupakan tanggapan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kenapa ada gambar buku terbuka dalam simbolnya Politeknik Negeri Bali? Karena permasalahan sumber daya manusia di Indonesia ini masih rendah untuk di tingkat nasional. Maka muncullah sebuah sistem nilai di Politeknik Negeri Bali. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu Anda semua, menjadi manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional. Ini kan tanggapannya. Sehingga diciptakanlah lingkungan sosial seperti itu di Politeknik. Ya. Tidak absen, kena kompensasi. Ini tujuannya apa?
supaya Anda itu disiplin. Karena di Tenggarai, di tempat lain banyak sekali orang yang tidak disiplin, akhirnya mengurangi performa dari lulusan. Nah, itu misalnya. Ini sistem nilai yang sudah ditentukan. Sehingga ini merupakan tanggapan, sehingga menjadi acuan perilaku, ya, menjadi simbol bahwa politeknik ini harus selalu belajar dengan cara disiplin. Itulah pedoman perilaku fungsional seorang anggota masyarakat di Politeknik Negeri Bali. Kalau Anda nanti sudah bekerja, lain lagi. Tanggapannya apa? Oh, banyak perusahaan yang belum tikar. Maka perusahaan ini harus survive, supaya pekerjaannya harus tekun. Nah, otomatis Anda sebagai orang bagian dari perusahaan tersebut harus bekerja dengan tekun. Perilakunya apa? Hadir tepat waktu, bekerja sungguh-sungguh, tidak main-main gitu kan. Nah, simbolnya apa ya? Tergantung perusahaan itu apa simbolnya gitu kan. Bisa saja dia simbolnya segitiga kebalik, itu artinya apa namanya, dukungan bawahan itu menjadi sangat penting untuk kepentingan pimpinan gitu misalnya. Atau dia simbolnya bulat gitu, ya mungkin dia mementingkan kerjasama di dalam organisasi tersebut karena menyadari semua sumber daya manusia memberi support terhadap sumbangsih terhadap kemajuan perusahaan tersebut. Ya. Nah, bentuknya apa? Sistem nilai ini ada penampakannya, ada simbol-simbol, ada slogan, ada moto, ada visi dan misi. Ya. Itu. Nah, jadi sistem nilai ini sangat dipengaruhi oleh lingkup organisasi tersebut. Karena kalau lihat gambar ini, orang PLN satu bekerja, satu nonton. Gitu. Kalau dalam orang lain, dalam masyarakat petani loh, orang temannya bekerja, ya bantu, pasti begitu. Tapi bagi sistem kerja di PLN, satu bekerja, yang satu harus mengawasi bahwa diyakinkan bahwa orang yang bekerja ini bekerja dalam kondisi aman, bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada, bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Ini fungsinya yang mengawasi. Kenapa bekerja harus berdua? Orang cuma segini aja kan bisa kerja sendiri. Tapi bekerja listrik tidak boleh begitu. Harus bekerjanya minimal berdua. Kalau misalnya ini orangnya kesetrum, ada orang yang menolong. Nah, jadi itu. Jadi sistem sosial itu tergantung organisasi tersebut. Seperti misalnya multi level marketing gitu misalnya. Dia mempunyai sistem kerja yang berbeda. Ini yang promotornya, anak buahnya ada 3, ini mencari 3 lagi, sehingga promotornya ini sudah mempunyai anak buah 3 kali 4, 12. Ya. Tanpa dia, si baju yang merah ini mencari anak buah sebanyak ini. Ya. Dia cukup mencari 3 saja. Ya. Yang 3 ini mencari 3, sehingga dia total mempunyai anak buah sebanyak 12. Padahal dia hanya merekrut 3. Kenapa ini mau? Itulah budaya yang sudah tercipta pada mereka yang biru ini, mau mencari anak buah 3 untuk mensupport yang merah. Ya, karena kalau dia mencari anak buah 3, dia juga mendapat bonus. Ya, demikian ini terus berlanjut ke bawah. Nah, ini sistem multi level marketing gitu misalnya, yang menjadi sebuah sistem nilai yang disepakati oleh mereka yang terlibat dalam multi level marketing ini. Ya. Itu. Jadi semua sistem nilai itu disepakati oleh orang tergabung di dalamnya. Nah, kebudayaan ini tidak terjadi begitu saja. Jadi budaya ini berkembang. Ya. Perkembangan ilmu kebudayaan ini tergantung pada ilmunya. Ya. Jadi perkembangan ilmunya. Gitu. Jadi ilmu itu apa? Ya. Jadi ilmu itu menerima yang sifatnya empirikal, keteraturan, hukum empiris, dan memprediksi. Ya, ini. Kalau ini merupakan konsep ilmu dalam perkembangan ilmu modern. Jadi semuanya harus empiris, ada keteraturan hukum empiris ya. Jadi kenapa harus mengalir? Karena ada tegangan gitu misalnya. Ini kan empiris ini, teratur ini. Semakin besar tegangan maka arus semakin besar itu ya. Itu. Semakin giat Anda bekerja maka akan semakin tinggi penjualan. Bisnis Anda akan semakin maju. Ya. Itu. Kalau bisnisnya penjualannya semakin besar, sedangkan persentasenya tetap, maka jumlah keuntungannya dalam rupiah akan semakin besar juga. Apalagi dapat bonus dari
agennya, ya di samping karena persentase untungnya ini bertambah karena ada bonus, juga memang keuntungan itu semakin besar. Nah, itu misalnya, ini kan empiris ini dan bisa diprediksi, ya. Ya, kalau menjual dekat isolator, kalau suatu saat Anda itu bekerja menjadi agennya distributor dekat isolator, bisa diprediksi. Ya, dalam 1 tahun PLN memasang jaringan sekitar 500 kms, ya, 500 kms. 1 kms terdiri dari 60 dekat isolator kali 500, oh berarti sekian, ya, itu. Sekian kapsulator terjual, maka kalau saya dikasih untung Pak Jendro 20%, maka saya akan dapat sekian ratus ribu tahun depan. Nah, itu kan sekian ratus juta tahun depan. Itu. Jadi ini perkembangan ilmu. Ya, jadi ilmu itu bisa memprediksi. Ya. Itu. Nah, selanjutnya menurut Comte, perkembangan kebudayaan itu begini. Dia berkembang dari primitif, semakin modern. Ya, semakin menggunakan teknologi, dia kondisi fisiknya pun akan berubah. Ke zaman ini dia teologis sekali. Ya. Apa kata tokoh agama itu? Kalau udah metafisik seperti ini, wah dia percaya alam ini ternyata memiliki kekuatan. Di samping kekuatan Tuhan, memang alam ini memiliki kekuatan. Gunung meletus itu misalnya, oh ternyata ada magma di dalamnya. Ya. Pada zaman modern, oh ada magma, berarti ada apa namanya, panas di dalamnya. Kalau di atasnya ada air, berarti bisa menimbulkan uap. Ya, nih pikiran orang modern bisa menimbulkan uap. Kalau menimbulkan uap dipakai menjadi pembangkit listrik panas bumi. Itu ya. Itu jadi perkembangannya itu menurut Comte ya. Namun pada zaman postmodern ini yang tokohnya ada beberapa, Francis Lyotard, Michael Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard dan Frederick Jameson ya. Ini justru kebalik, tidak mengandalkan teknologi, tidak hanya empiris ini saja. Oh ternyata saya berbisnis itu menguntungkan tidak hanya karena proses penjualan, tetapi bagaimana saya harus sehat, saya harus fresh, ya. Sehingga pada saat di sela-sela bekerja pun lakukan yoga, misalnya. Ya. Kalau sudah fresh, badan itu sehat, bisa berpikir lebih cerdas, marketing tidak bisa lancar, ide-ide baru muncul, ya. Gitu. Jadi ini pemikiran orang postmodern gitu. Jadi tidak cukup hanya kerja pontang-panting, hanya baca buku saja, tetapi tidak pernah sembahyang, tidak pernah meditasi, ya. Tidak akan pernah menjadikan Anda itu orang sukses. Ini pemikiran postmodern. Ada faktor-faktor lain yang menunjang kesuksesan Anda. Ya. Itu. Kepedulian terhadap sesama, ya. Itu. Kepedulian pada alam. Nah, ini akan membawa sebuah sensasi sendiri sehingga kita menjadi orang yang lebih. Nah, kebudayaan Indonesia itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita walaupun berbeda-beda tetap satu. Pancasila. Jadi Pancasila ini menjadi dasar bagi perbuatan tingkah laku manusia Indonesia. Yang diatur selanjutnya dalam UUD 45 secara legal, inilah yang menjadi pedoman tingkah laku manusia Indonesia. Ini menjadi kebudayaan Indonesia. Nah, ketiga hal ini akan menjadi karakter manusia Indonesia. Ya. Ini dipedomani oleh masyarakat Indonesia, maka terbentuklah karakter manusia Indonesia. Religiositas, ya. Jadi manusia Indonesia itu orang religius, nasionalis, ya, mandiri, ya, hidupnya gotong royong,
saling membantu. Dia mempunyai nilai integritas, ya. Satunya kata perbuatan, satunya pikiran, kata, dan perbuatan, ya, untuk melindungi secara bersama-sama, ya. Nih, ya, bagaimana integritas ini mendukung gotong royong, kemandirian, nasionalisme, religiositas. Walaupun kenyataan yang terjadi saat ini, ya, mungkin ini pentingnya budaya Indonesia ditanamkan, ya. Kekerasan melanda, ya. Sejak kecil sudah terbiasa melakukan kekerasan, pengeroyokan, dan lain sebagainya. Tentu ini tidak baik. Beraninya sama orang kecil. Terorisme. Mana nilai Pancasilais? Membunuh dengan alasan tertentu. Ya. Itu. Mendukung negara-negara disalahkan. Ya. Dan sebagainya. Nah, ternyata peminta-minta juga masih. Bahkan ini, eksploitasi anak untuk meminta-minta. Gimana bisa mandiri? Ya. Mana namanya religius kalau masyarakat anak-anak dimanfaatkan. Padahal dia harus sekolah. Ya, padahal dia harus dibantu. Ini bukan gotong royong. Ini perbuatan yang tidak baik. Ya. Integritasnya terganggu. Ya. Banyak juga manusia yang individual, menjauh dari kelompoknya. Padahal mestinya harus hidup gotong royong. Inilah kenyataan yang terjadi. Jalan aja sendiri, sementara yang lainnya dia ditinggalkan. Dia mau survive sendiri. Ini terlalu mementingkan diri sendiri. Tentu ini tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia. Nih, korupsi. Pejabat tangan sepertinya di atas tuh fine-fine saja. Ternyata di bawahnya ini ada transaksi keuangan. Ya. Gimana integritas? Ya. Ini menjadi tanggung jawab. Kalau Anda sebagai calon pengusaha melakukan 5 hal ini, ya, tidak akan pernah Anda sukses menjadi seorang pengusaha. Ya. Jadi wirausaha Anda itu tidak akan pernah tercapai. Dan jadi pekerja yang baik itu tidak pernah tercapai. Kalau perilaku-perilaku ini masih ada. Ya. Sehingga Anda harus kembali kepada karakter manusia Indonesia ini yang berdasarkan 3 hal ini. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 45. Kalau itu Anda lakukan, Anda jauhkan diri Anda dari kelima hal ini, astungkara Anda akan menjadi seorang pengusaha sukses. Nah, menyadari permasalahan-permasalahan itulah, maka di Politeknik Negeri Bali diberlakukan sebuah budaya akademis dengan moto terdepan, profesional, berdaya saing internasional. Let's go internasional, ya. Itu. Mau go internasional tidak bisa bahasa Inggris, ya sama dengan bohong, harus belajar juga bahasa Inggris, kan gitu. Ya, sebagai bahasa pergaulan internasional ini penting, ya. Tuh, jadi belajar bahasa Inggris, ya. Dan mungkin bahasa lainnya gitu, sehingga Anda memahami budaya asing. Bagaimana Anda bisa menjual produk Anda ke luar negeri kalau Anda tidak memahami bahasa mereka. Ya. Dan visi Politeknik Negeri Bali adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terdepan penghasil lulusan profesional berdaya saing internasional. Ini mudah-mudahan di tahun 2025 ini tercapai. Ini akan tercapai kalau Anda support. Ya. Kalau Anda menjadi orang yang malas-malasan, sukanya main game online saja, ya tentu ini tidak akan tercapai visi Politeknik Negeri Bali ini. Ya. Belajarlah sungguh-sungguh, fokus ketika dosen itu menjelaskan, walaupun lewat daring, kerjakan semua tugas dengan baik, jangan copy paste, ya. Maka Anda akan menjadi mampu berdaya saing internasional. Jika tidak, Anda melakukan kecurangan, ya hanya Anda akan jadi pecundang saja. Dan perlu disadari bahwa Politeknik ini adalah sebagai pusat unggulan teknologi green tourism. Jadi segala sesuatunya harus mementingkan green tourism ini. Bagaimana mementingkan keamanan lingkungan, sehingga polusi itu tidak boleh terjadi.
hindari menggunakan barang plastik. Kalaupun menggunakan, simpan dengan baik, kemudian didaur ulang dan lain sebagainya. Nah, ini akan sudah diimplementasikan pada pedoman perilaku green yang sudah di SK-kan oleh Direktur Politeknik Negeri Bali menjadi pedoman perilaku green, sehingga segenap sivitas akademika Politeknik dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki ya bisa mengelola dan memanfaatkan bumi ini, namun tetap mementingkan bahwa bagaimana bumi ini dapat dimanfaatkan, digunakan secara berkelanjutan demi anak cucu. Inilah pedoman perilaku green yang sudah kita terapkan di Politeknik Negeri Bali yang sudah dirumuskan. Satunya pikir, kata, dan perbuatan. Membantu sesama. Ya, integritas dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk menunjang ini semua, maka di Politeknik Negeri Bali diupayakan praktek itu antara 60 sampai 70%. Ya. Ini yang untuk mencapai visi misi ya ini ya. Maka praktik itu